Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih Sayyidi al-Habib Ja'far al-Habsyi wa Sayyidi al-Habib Abdullah al-Habsyi nawartuma hadzal balad matta'ana Allah bi tuli umurikuma Ya'manallahu ma'al habibil mustafa fi jannatihil ula. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kapolres, tokoh-tokoh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak raja memakai katun, katun dipakai di Kalimantan Timur. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Pak Wakil Gubernur. Hanya sekedar menjawab pantun saja. Hari ini bercampur dua perasaan dalam hati saya. Pertama perasaan senang, yang kedua perasaan sedih. Kenapa senang? Karena adik-adik kelas saya mendapat beasiswa. Saya Al-Azhar, mereka juga akan berangkat ke Al-Azhar. Saya tidak mengatakan anak-anakku karena saya belum tua kali. Adik-adik kelas saya dapat sampai lebih 1,5 miliar. Itu saya pribadi sangat bahagia. Yang kedua sedih, kenapa? Karena memori saya kembali ke tahun 1998. 22 tahun yang lalu. Kondisi saya sama seperti kalian pagi ini. Perasaan saya 22 tahun yang lalu seperti kalian hari ini. Ketika itu 100 anak Indonesia dapat beasiswa Al-Azhar. Nama saya ada di sana. Tapi tidak sebahagia kalian. Kalian mau berangkat dilepas oleh Wakil Gubernur, dilepas oleh Habib, dilepas oleh Ketua MUI, dilepas oleh Kapolres, dilepas oleh Kementerian Agama. Sedangkan saya pergi sendiri, pulang sendiri. Pergi tak diantar, pulang tak dijemput. Lalu kemudian memang nasib malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tahun 97 terjadi krisis moneter. Maka yang sebelumnya $1 itu Rp2.000, tepat pada saat saya berangkat 98, $1 itu Rp17.000. Jadi waktu itu yang mendapat beasiswa 100 orang, yang bisa berangkat hanya 74 orang. Yang lain tidak bisa menanggung ongkos biaya. Lalu kemudian berangkatlah kami pada tanggal 5 September 1998. 5 September 1998 sampailah ke Kairo. Sampai di sana kalian hari ini nanti kalau sampai di Kairo punya sekretariat Kekeluargaan Mahasiswa Kalimantan, KMKM namanya. Ingat itu singkatannya, Kekeluargaan Mahasiswa Kalimantan. Karena ada orang yang memplesetkan KMKM, kumpul makan, kumpul makan. Sedangkan saya dulu begitu sampai, kami ngontrak rumah 2 kamar, harganya 300 pon di lantai 9. Kebetulan pas saya sampai di sana sering mati lampu. Jadi liftnya mati, naik tangga. Lalu kemudian kalian, adik-adikku sekalian, sampai di sana mendapat beasiswa dari Al-Azhar, dari Baitul Zakat, dari World Assembly Muslim Youth, WAMI, dari Al-Majlisul A'la Lishu'un Al-Islamiyah. Ada 4 potensi kita dapat beasiswa. Tapi jangan ambil 4-4-nya, nanti ketahuan diputus semua. Dan kalian dapat juga beasiswa dari pemerintah provinsi, dari Pemda. Saya dulu belajar hanya dapat beasiswa dari Al-Azhar. 162 pon, 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk makan, tinggal 62 pon. Disitulah semua ongkos taksi, ongkos bis, beli diktat dan lain sebagainya. Saya ceritakan ini supaya kita ada perbandingan. Karena kalau tidak saya ceritakan begini, nanti adik-adik merasa
paling sulit, paling susah, paling payah. Khawatir saya nanti kalian pergi ke tepi sungai Nil. Jadi ini yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Kalian luar biasa, berangkat dilepas, ada bantu biaya tiket, sampai di sana ada sekretariat, sampai di sana ada bantuan beasiswa. Nanti setelah pulang pula diperhatikan. Perhatian pemerintah luar biasa terhadap kalian. Saya pulang karena mungkin ya itu tadi, karena dari awal itu akhirnya saya pulang, saya melamar di tempat banyak lamaran. Salah satu lamaran itu menerima saya. Datanglah surat ke rumah dari College University Perguruan Agama, namanya KUPUS, College University Perguruan Agama, KUPUS, B ujungnya KUPUS, College University Perguruan Agama Brunei Darussalam. Saya diterima kontrak 2 tahun. Saya sampaikan ke almarhumah ibu saya, "Mak, aku dapat kontrak jadi dosen 2 tahun di Brunei Darussalam. Aku pergi atau tetap di kampung?" Kata dia, "Sejauh manapun kau pergi, sebanyak manapun duit yang kau dapat, hidup ini cuma 2, makan pakai. Tak lebih dari 2. Apa yang kau kejar? Baguslah tetap di kampung ini, kau mendidik umat." Jadi maksud saya, adik-adik yang sudah dilepas, dibiayai, ada sekretariat, disediakan beasiswa, jangan nanti baliknya ke kampung orang lain. Andai saya pergi ke kampung orang lain, nggak salah, karena memang saya nggak dibiayai. Tapi kalau sampai kalian pergi ke kampung orang lain, dosanya 2 kali lipat. Satu provinsi menyumpah kalian. Nanti pulang, sebesar apapun tawaran di tempat lain, ingatlah cakap saya ini. Nanti kalian pulang akan menjadi doktor pakar tafsir, doktor pakar hadis, doktor usul fikih. Tawaran-tawaran berdatangan. Ingat, dulu waktu almarhum Abdul Somad melepas kami. Mestinya kalian sedih, jangan ketawa. Kalian ingat bahwa hidup ini yang dicari. Apapun jabatan, sekaya apapun kalian, mau jadi dosen internasional, hidup ini cuma 2. Makan, pakai. Dan setebal-tebalnya makanan, sebanyak-banyaknya makanan, paling nambuh 2-3 kali. Kalau ada orang tambah makan sampai 4 kali, itu ususnya bocor. Setebal-tebalnya pakaian, pakaian sunnah, paling 3 lapis. Di dalam itu jubbah, di luar itu burdah, di atas itu imamah. Itulah pakaian dipakai Habib, sunnah. Di dalam jubbah, dibalut dengan burdah, di tengkuk rida, di atas imamah. Kalau sampai lebih daripada itu bukan ulama, demam. Hidup ini tak lebih daripada itu, cuman makan dan pakai. Apa yang mau dikejar? Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Oh, jadi Ustadz tidak didapat ongkos, tidak dapat beasiswa itu Ustadz marah? Enggak, saya tak marah, saya husnuzon. Mungkin mereka tidak kasih saya karena mereka anggap saya kaya. Nama saya kan Abdul Somad Batubara. Semua batubara di Kalimantan Timur ini saya yang punya. Andailah mereka kasih dulu saya beasiswa, mungkin saya nggak jadi selesai kuliah, karena saya sibuk pacaran di Kairo. Duit banyak kan? 4 tahun saya di Mesir, nggak pernah pacaran. Kenapa? Karena perempuan nggak mau sama orang nggak punya duit. Saya lebih serius belajar. Saya selesaikan, masuk saya ke Al-Azhar bulan September 98. Bulan Juli 2002 saya sudah selesai kuliah, finish. Nilai turun Agustus. Jadi saya selesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan selesai. Jadi saya tak mau nanti adik-adik udah berapa tahun di Mesir, cepat selesai. Kalau sanggup Al-Azhar terus. Saya tak sanggup di Al-Azhar, maka saya pergi ke Maroko, setelah itu saya ke Sudan. Tapi kemudian ada orientasi, ada cita-cita. Kata orang yang tidak bertuhan, gantungkan cita-citamu
alam akan membantu. Karena mereka tak percaya kepada Tuhan. Kata dia alam akan membantu. Orang ateis itu. Tapi kita sebagai orang beriman, gantungkan harapanmu, Allah akan menolong. Maka dari sekarang, saya kemarin dapat kiriman foto kamar saya dari kawan saya. Gambar saya sedang nyetrika di kamar saya waktu di Kairo. Di dinding itu ada tertulis pintu Meknes. Meknes salah satu kota di Maroko. Ternyata waktu saya S1, saya sudah mau punya cita-cita mau ke Maroko. Tembakan saya waktu itu 2, kalau tidak ke Maroko, ke Sudan. Saya tidak memaksa adik-adik mau ikut seperti saya, karena kawan-kawan saya juga macam-macam. Ada namanya Ustadz Reza, S1 Al-Azhar, S2-nya ke Jerman, S3 Australia. Silakan, timur dan barat. Nanti saya kalau belajar di barat itu jadi sekuler. Enggak, kawan-kawan saya belajar di barat, pulang malah lebih Islami daripada sahabat-sahabat yang belajar di Timur Tengah. Saya kaget, saya terkejut. Kenapa kalian pulang lebih militan, lebih istiqomah? Karena kami ketemu betul dengan yang kafir-kafir itu katanya. Satu kos-kosan kami dengan orang ateis katanya. Oh, ternyata sebetulnya yang kita baca di Kalimantan Timur dengan yang kita baca di sana itu apa sih bedanya? Sama aja. Quran yang ada di sini, Quran itu juga yang ada di Kairo. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ibnu Abi Syaibah, semuanya sama. Lalu sebenarnya kita ke Mesir itu untuk apa? Belajar hidup. Di sana adik-adik nanti akan ketemu semua orang. Ihbitu Misra, fa innalakum ma sa'altum. Di sana kalian akan ketemu dari mulai Musa sampai Fir'aun. Saya sarankan ke adik-adik nanti memang temui betul Fir'aun itu di sana. Tempatnya di samping Sungai Nil. Gedung tempat tinggal dia, dindingnya warna batu bata. Namanya Tahrir Square. Masuklah ke dalam. Walaupun dia sudah mati, tempatnya tetap di atas. Saya sampai ke sana, masuk saya ke tempat Fir'aun, bergetar jantung saya pas mau masuk. Tiketnya mahal. Sampai ke dalam, tidak boleh foto. Mamnu' taswir. No take picture. Tak boleh ambil foto. Itu makanya saya setiap ketemu saya jamaah, boleh foto Pak Ustaz? Foto. Saya takut bilang, nggak boleh foto kayak Fir'aun aja. Fir'aun sedang menyadarkan kita, setinggi apapun jabatanmu, kau akan terbujur kaku, kau hanyalah tulang-tulang yang lapuk, kau hanyalah kulit-kulit yang membusuk. Lalu kenapa Fir'aun tidak membusuk? Allah berjanji, al-yawma nunajjika, hari ini kuselamatkan engkau, bibadanika, dengan badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, supaya kau menjadi pertanda bagi orang-orang yang datang setelah engkau nanti. Ke Mesir sama seperti pergi ke mall. Kalau kita mau pergi ke mall, mesti kita tetapkan target, saya pulang bawa apa. Kalau mau ke mall itu cari buku, kebetulan ada toko buku dalam mall, fokus dapat buku, pulang. Karena kalau tidak kita akan pergi ke lantai 1, lantai 2, sibuk main game, akhirnya waktu habis mall tutup, buku tak terbeli. Saya sarankan fokus pada 5 poin. Yang pertama, sukses studi. Sukses studi S1, LC, S2, MA, S3, doktor. Dapat 3-3-nya bagus. Bahkan ada yang sampai dapat 4. S1, S2, S3, istri, anak. Afdal. Sukses tadi. Yang kedua, sukses talaqi. Ijazah itu mangkoknya. Talaqi itu isinya. Masyarakat Kalimantan Timur menunggu ledakan bom atom yang akan pulang. Akan pulang alumni Al-Azhar, LC, MA, doktor. Mereka menunggu hafalan Qur'anmu. Mereka menunggu bacaan kitabmu. Mereka menunggu kau menggelegar. Tiba-tiba kau disuruh maju jadi imam ke depan. Mereka sudah menunggu ayat apa yang kau baca. Tiba-tiba, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Inna a'tai. Hebat lagi imam kecamatan kami gitu deh. Sukses talaqi. Kalau di sini kau sudah talaqi baca Quran qiraat Hafs an Asim, talaqi qiraat Warsh, talaqi qiraat Qumbul,
Talaqi qiraat Ibnu Katsir, banyak qiraat. Selama ini baca hadis hanya dari buku, namanya wijadah. Maka mulailah engkau pakai simak, mendengar langsung. Sampai kau bisa meriwayatkannya, haddatsana wa akhbarana wa amba'ana. Qala al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, "Ila qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana." Kalau engkau yang membacakan hadis itu, maka saat meriwayatkannya kau katakan akhbarana. Tapi saat itu gurumu membaca lalu kau mendengar, maka saat meriwayatkannya katakanlah haddatsana. Talaqi hadis kepada para masyayikh. Di sana ada Syekh Muhammad Abu Hashim, murid Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Di sana ada Syekh Ali Jum'ah. Ada sanad dari belahan barat, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ada sanad dari belahan timur, Syekh Yasin Al-Fadani. Kedua sanad ini bertemu dalam kepala Syekh Ali Jum'ah. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menulis satu kitab sirah dzatiyah, biografi dia. Ditulisnya di situ, min talamidhi, di antara murid-muridku adalah Syekh Ali Jum'at kana karimal khuluqi. Ali Jum'ah adalah muridku dan akhlakul karimahnya luar biasa. Talaqi dengan mereka. Datanglah Syekh Albani mengatakan hadza haditsun dhaif, hadza haditsun dhaif, hadza haditsun dhaif. Datang Syekh Mahmud Said Mamduh, apa kata beliau? Bal sahih bi jami'i syawahidihi wa mutaba'atihi. Ternyata Syekh Albani baru membaca satu tarik jalur, lalu dia hukumkan hadis itu dhaif. Sementara hadis itu ada syawahid dan mutabaatnya. Irtaqat darajatuhu ila haditsil hasan. Derajatnya bisa naik kepada hadis hasan. Maka dibahaslah itu oleh Syekh Mahmud Said Mamduh dalam kitab At-Ta'rif bi Awhami man qassama sunan baina sahih wa dhaif. 7 jilid. Orang yang masih hidup di Mesir. Maka talaqi. Bulan Juli habis ujian, Agustus, September, 3 bulan libur, habiskan waktu untuk talaqi. Pasang target, libur semester 1, khatam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Libur semester 2, khatam kitab ini. Saya tak ingin mendengar, gimana kabar anak-anak Kalimantan Timur di Kairo waktu Juli, Agustus? Alhamdulillah Ustaz, dapat tiket pulang semua. Sukses studi LCMA doktor. Sukses talaqi. Nanti kalau kalian talaqi berijazah, nanti pulang ke Samarinda, kalian pede untuk buka majelis. Majelis apa yang ada di sana? Majelis Arba'in Nawawi. Sanadmu bersambung kepada Imam Nawawi. Majelis apa di sana? Majelis Bulughul Maram. Sanadmu bersambung kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sana kitab apa? Di sana mengkaji tentang At-Targhib wa Tarhib. Sanadmu bersambung kepada Al-Hafiz Al-Munziri. Di sana apa? Di sana Al-Adhkar. Sanadmu bersambung kepada Imam An-Nawawi. Dengan itu ada ikatan emosional. Melanjutkan tradisi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, sukses metodologi. Metodologi pengajaran bahasa Arab untuk orang non-Arab. Karena nanti ketika kita pulang ke kampung halaman, kita diminta ke kampus untuk ngajar bahasa Arab. Sedangkan kita dari Fakultas Usuluddin, Fakultas Syariah. Kita tidak bilang kita bahasa Arab. Apalagi mengajarkan bahasa Arab. Itu ada metode caranya. Dan di sana ada itu. Ambil kursus pengajaran metodologi. Metodologi tahfiz Quran. Macam-macam metode ada di Kairo. Karena nanti setelah pulang kita akan buka rumah Quran. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Bagaimana kita mau mengajarkan? Memang kita di Al-Azhar diwajibkan ngapal Quran. 1 tahun 2 juz kami dulu. Tapi nanti cara menghafalnya, cara membuat anak-anak menjadi hafal, kita tak punya metodenya. Pelajari itu, ada metode tabarok. Macam-macam metode yang terkenal. Jangan sampai ketika kita pulang, kita tak membawa apa-apa. Yang kita bawa cuma tokmiyah bil bait. Yang keempat, sukses organisasi. Aktif nanti di PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Aktif nanti di PCNU, aktif di Muhammadiyah, aktif di KMKM. Aktif di lembaga kajian tafsir, kajian fikih, usul fikih. Untuk apa? Supaya terbiasa berorganisasi. Mana tahu nanti pulang jadi ustadz, tiba-tiba dicalonkan orang jadi presiden.
Jadi kita udah tidak gagap lagi secara organisasi. Mana tahu pulang nanti tiba-tiba bisa jadi anggota legislatif. Kita bagi-bagi peran. Tidak selamanya dakwah ini selesai hanya dengan ceramah. Buktinya dengan ceramah, mari kita tolong Timur Tengah, mari kita bantu mahasiswa yang mau ke Mesir. Nggak selesai. Tapi dengan kekuasaan, nggak perlu ceramah, tanda tangan, keluar 500 miliar. Itu baru satu tanda tangan, kalau sampai 3 kali. Sukses studi, sukses talaki, sukses metodologi, sukses organisasi, yang terakhir adalah sukses komunikasi. Tak ada gunanya banyak ilmu tapi komunikasimu jelek. Apa kata orang? Aku salut dengan dia itu. S1, S2, S3 Azhar, hafal Quran, tapi sombongnya minta ampun. Cukuplah sekali jumpa sama dia, mau muntah aku nengok mukanya. Komunikasi kita mesti baik. Belajar. Alhamdulillah nanti adik-adik selama di sana ketemu dengan semua orang. Jumpa orang Aceh, jumpa orang Jawa, jumpa orang Sunda, jumpa orang Makassar, jumpa orang Banjar, tak usah ke sana, sini banyak. Jumpa dengan orang Melayu. Dengan berbagai macam karakternya ada. Anak-anak KPMJB, Kekeluargaan Masyarakat Jawa Barat. Orangnya lembut-lembut, sampai nggak kedengaran suaranya. Apa kabar? Ketemu pula sama orang Medan. Bertamulah orang Jawa ke rumah orang Medan. Udah siap dia masak, kata orang Medan, makan, makan, makan. Terkejutlah semua orang Jawa. Saya yang menjelaskan. Saya bilang tuh mereka bukan marah, memang suaranya begitu karena di sana angin kencang. Jumpa sama kawan-kawan kita dari Makassar. Tapi nanti setelah pulang itu akan menjadi keindahan yang luar biasa. 22 tahun perjalanan, hari ini saya keliling. Alhamdulillah, dari mulai Aceh sampai wilayah timur Indonesia, semua yang mengatur jadwal saya, itu semuanya adalah kembali ke sahabat-sahabat alumni Al-Azhar. Di dunia kita bersahabat, di dunia kita berteman, di akhirat kita akan bertetangga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya nasihat cukuplah sudah. Adapun nanti bagaimana pulang, kami pun dulu tak tahu, tak pernah terpikir pulang akan jadi apa. Yang kami pikirkan dulu gimana supaya hafalan Quran dengan kitab ini selesai ujian. Beasiswa tak putus. Karena kalau sampai tidak naik tingkat 3 kali, DO. Kalau sudah DO, beasiswa putus, tiket pulang tidak dapat, siap-siap membuat rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Ketakutan. Tak pernah terpikir. Pernah tak Ustaz dulu terpikir akan menjadi penceramah, pergi ke sana kemari? Enggak. Pikiran saya dulu simpel aja. Pulang ke kampung, cari tanah, buka kolam ikan, tanam berkebun, buat pengajian, ngajar ngaji, itu simpel saja. Tak pernah terpikir macam-macam. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu iyyah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha. Balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha, bantuan stimulan beasiswa Kaltim dan bantuan biaya transport 550 miliar. Kok Ustaz ingat? Itu saya baca. Ada lomba debat seluruh orang-orang di dunia ini. Diadakan Qatar debat di Qatar, Doha. Tiba-tiba yang juara debat itu bukan orang Mesir. Yang juara debat itu orang dari Kalimantan Timur. Artinya apa? Prestasi. Jadi kalian cetaklah karena prestasinya, maka negeri ini akan, saya yakin dan percaya, Indonesia akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.